Sampurasun, para sadulur, dimanapun Anda berada. Iya, masih dengan Mister Selebor yang tetap selebor. Para sadulur, jangan ikut-ikutan selebor. Nanti Mister Selebor kalah tenar sama para sadulur. Ya kan, jadi biarkan aja Mister Selebor yang tetap selebor. Para sadulur, jangan. Ya kan. Masih di tempat sahabat saya, Maidina Arwin. Iya kan. Pecinta tanaman-tanaman. Ini keren nih tanamannya. Keren-keren tanamannya. Jadi Mister Selebor jadi ikutan keren nih duduk di sini. Ya kan. Yang mau ikutan keren, yang mau mampir ke tempat saudara saya, boleh nih mampir di sini. Di Bogor adanya di daerah apa? Laladon. Ya kan, orangnya asik. Kalau mau sharing-sharing pemahaman boleh sama beliau ya kan. Orangnya nunjuk-nunjuk Mister Selebor. Awas ya ya kan. Karena di depan kamera Mister Selebor ini ada orangnya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini Mister Selebor mau membahas tentang yang sering disebut kasepuhan. Apa itu kasepuhan? Nah, ini yang anti kasepuhan. Ya, yang harus para sadulur tahu, ya kan? Kata dasar dari kasepuhan itu apa? Apa para sadulur? Apa ayo? Iya, kasepuhan itu kata dasarnya adalah sepuh. Ya kan? Nah, apa artinya sepuh? Ya, apa? Itu dia tuh. Nah, pasti para sadulur tahu di sana tuh apa itu sepuh. Ya. Yang disebut sepuh itu adalah orang tua. Gitu nggak para sadulur? Iya, begitu. Jadi yang dibilang kasepuhan itu adalah orang tua yang punya sebuah kepahaman, ya kan? Atau orang yang dituakan dalam pengalaman, ya kan? Dalam wawasan, dalam keterampilan apa segala macam, itulah yang dimaksud dengan kasepuhan, ya kan? Dan yang disebut kasepuhan itu pemahamannya keren-keren. Biasa yang disebut kasepuhan itu adalah wawasan tentang bagaimana menjalani hidup dan kehidupan ini. Gitu nggak para sadulur? Iya. Jadi buat para sadulur yang di sana yang seneng konten Satria Piningit, nah Satria Piningit itu adalah sebuah kasepuhan. Ya kan? Jadi balik lagi, kasepuhan, ya kan? Dasar katanya adalah sepuh. Sepuh artinya orang tua. Nah kalau kasepuhan berarti orang yang dituakan. Gitu nggak salah dulu. Iya begitu. Tuh masih di tempat ini nih sahabat saya di pinggir jalan ya. Jadi rumahnya tidak dipagar ya. Jadi langsung aksesnya di depannya jalan. Jadi kalau ada suara mobil, suara motor, atau suara yang orang lewat, atau yang teriak-teriak, wajar karena di pinggir jalan perumahan. Gitu para sadulur. Jadi mohon maklum aja ya. Iya dong, harus maklum. Ya, Mister tegasin lagi ya. Satria Piningit itu adalah kasepuhan. Iya. Karena kenapa? Iya, dia adalah orang yang dituakan dalam pemahaman atau yang bisa menginput bagaimana caranya menjalani hidup dan kehidupan ini. Kalau dia tidak mampu menjelaskan bagaimana cara, ya kan, cara melakoni hidup dan kehidupan ini, dia bukan sebuah kasepuhan, ya kan. Jadi ini yang terjadi masalahnya, banyak yang mengaku kasepuhan ini, kasepuhan itu, kasepuhan sana, ya kan. Ya boleh-boleh saja. Tapi ciri kasepuhan yang benar adalah kasepuhan yang benar-benar paham dan mengajarkan ajaran-ajaran kebenaran. Itu untuk melakoni hidup dan kehidupan ini agar kehidupan ini menjadi tertib. Caranya tertib harus pakai aturan main. Karena aturan main itulah yang harus disepakati dan itulah benar gitu. Gitu nggak prosedur? Iya. Soalnya hari ini perjalanan yang Mister Selebor ya kan, kesana kesini, ini ngaku kasepuhan, itu ngaku kasepuhan, gitu. Karena apa? Karena tua, gitu kan. Maka harus kita bedakan dulu.
mana yang disebut tua? Ada dua tua, ya kan? Ada tua itu ada dua, satu secara biologis, satu secara psikologis. Ya kan? Secara biologis kita disebut tua atau dewasa, ya kan? Itu ketika perempuan sudah mengalami menstruasi, itu secara biologis. Kalau laki sudah mimpi basah, gitu nggak? Iya, itu secara biologis. Tapi secara psikologi tidak begitu, ya kan? Secara psikologi ini adalah ketika manusia itu mampu memahami sesuatu atau cara berpikirnya luas, itu dia dewasa secara psikologis. Nah, hari ini banyak yang tua tapi masih anak kecil, tapi banyak anak kecil yang sebenarnya sudah tua, ya kan, dari soal berpikir itu. Jadi kesepuhan itu nggak ada urusannya sama tua. Oh, ubannya banyak, oh jenggotnya setanah, nggak ada urusan. Karena yang dibilang kesepuhan itu adalah manusia yang sudah mampu berpikir secara benar. Secara benar itu mana? Mampu membedakannya, yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang benar, mana yang salah. Itulah kesepuhan, ya kan? Karena hari ini yang sedihnya banyak yang ngaku-ngaku kesepuhan, gitu kan? Padahal Anda kena sipu. Anda kena sipu, bukan kesepuhan, gitu. Nah, kenapa banyak manusia saudara kita yang datang kepada kesepuhan, ya kan? Karena kenapa? Cuman satu kok, karena pengen tahu, karena pengen nanya. Karena orang yang dianggap kesepuhan itu, mereka selalu berpikir ini adalah orang yang bisa ditanya-tanya dengan pemahaman mereka yang sudah benar, yang sudah jadi. Sehingga harapan kita adalah mereka dapat memberikan input untuk kita menjalani kehidupan ini. Gitu nggak para sadulur? Iya. Dan ketika dia mampu menjabarkan bagaimana cara menjalani hidup dan kehidupan ini, itulah kesepuhan. Iya kan? Gitu nggak para sadulur? Iya. Karena hari ini, please para sadulur bedakan mana yang itu kesepuhan, mana yang itu kena sepuh. Karena hari ini banyak pengakuan, ya bebas-bebas ya saja, siapapun boleh ngaku kesepuhan, ya kan? Tapi seorang kesepuhan adalah yang memahami tentang esensi dari kehidupan ini, yang mampu mengajarkan bagaimana cara menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka dia akan merahmati semua yang datang pada mereka. Karena hari ini kesepuhan itu, oh yang punya harta amanah, hari ini yang punya kolateral, ya nggak begitu, ya kan? Nggak yang begitu, tapi nggak begitu, nggak juga sih. Bisa saja kesepuhan itu punya amanah, punya kolateral, tapi yang penting bukan di sana. Karena yang dibilang kesepuhan itu hartanya sangat hebat, hartanya sangat kaya dalam bidang kepahaman itu tadi, ya kan? Jadi balik lagi nih para sadulur, bedakan yang namanya kesepuhan dan yang namanya kena sipuh. Karena hari ini para sadulur tidak mengerti, ya para sadulur kasihan nanti para sadulur yang nyungsep. Sudah kesepuhan itu nyungsep, para sadulur juga nyungsep, ya kan? Maka para sadulur harus tahu kodifikasi yang mana yang kesepuhan, yang mana kena sipuh. Ya nggak para sadulur? Iya. Karena seorang kesepuhan ini selalu mengajarkan tentang sebuah kebenaran, dan sebuah kebenaran itu pasti datangnya dari Sang Pencipta kita, dari ajaran-ajaran Sang Pencipta kita. Jadinya ajaran Sang Pencipta kita itu tidak memecah belah, ya kan? Ajaran Sang Pencipta yang manapun itu mempersatukan. Jadi ketika para sadulur datang kepada sebuah kesepuhan, terus wah ini jangan berteman tuh sama itu mah Cina, itu mah Jawa, itu mah Sunda, itu mah Batak. Nah itu yang nggak bener, ya, karena siapa yang mau jadi orang Cina, siapa yang mau jadi orang Arab, siapa yang mau jadi orang Batak, siapa yang mau jadi orang Sunda, nggak ada. Semuanya
Itu takdir tuh. Takdir kan ada di sini ya kan. Karena kalau Mr. Trevor juga kalau nggak anugerah hidup ini ya kan, kalau bisa milih dah, ya kan. Mau jadi siapa? Ya mau jadi anaknya Ratu Elizabeth yang di Inggris ya kan. Biar begitu gede jadi raja. Tapi kan nggak bisa begitu ya kan, karena hidup ini adalah anugerah. Jadi jangan pernah membedakan, oh itu mah orang Jawa, itu orang ini, orang itu, nggak penting itu. Mau orang manapun itu, yang menciptakannya adalah pencipta kita semua. Jadi jangan berpecah belah. Gitu. Kalau berpecah belah berarti ya kan, para sadulur tidak mengerti ajaran dari sang pencipta kita. Itu para sedulur, iya harus begitu, ya kan. Jadi balik lagi, cirinya kesepuhan adalah yang mampu menjelaskan tentang kebenaran, yang mampu menjelaskan tentang bagaimana melakoni hidup dan kehidupan ini, ya kan. Jangan cuma lihat jenggotnya yang putih, jangan lihat jenggotnya panjang setanah, jangan ngelihatnya rambutnya panjang kayak Mr. Slebor. Kalau kagak ngerti aja. Kalau nggak ngerti itu bukan kesepuhan, tapi cuma tua doang. Tua kejemur. Nih kan, tua karena usia, sementara pemahamannya cetek. Kalau pemahamannya cetek, sebenarnya dia bukan kesepuhan, tapi ketuaan aja, ketuaan umur. Ketuaan umur. Gitu nggak para sedulur? Iya. Semoga bisa dipahamin nggak? Bisa ya. Iyalah harus bisa ya kan. Tapi balik lagi ya, omongan Mr. Slebor jangan ditelan mentah-mentah, tapi jadikan referensi untuk para sadulur berpikir dan berpikir Mr. Slebor juga. Kalau misalkan ada Mr. Slebor omongannya yang nggak tepat, ya kan, para sadulur ocehin, udah kepoin tuh, ya kan. Mr. Slebor, saya misalkan nggak sukanya seperti ini, atau Mr. Slebor ini salah, yang benarnya seperti ini, ya kan. Itu Mr. Slebor senang sekali kalau para sadulur mau kepoin gitu kan. Dengan para sadulur ocehin, kepoin konten Mr. Slebor, Mr. Slebor akan pasti mendapat kepahaman jauh lebih lagi, ya kan. Yang lebih mengerti selalu Mr. Slebor minta diajarkan. Yang nggak mengerti, ayo belajar bareng sama Mr. Slebor, ya kan, biar kita semua jadi paham. Gitu nggak para sadulur? Baik para sadulur, begitu aja ya. Satria Piningit itu adalah kesepuhan. Iya. Mantap. Itu aja dulu para sadulur ya. Sampai jumpa di konten Mr. Slebor yang lainnya. Dan kalau tayangan ini bermanfaat, jangan para sadulur bisa berlangganan dengan cara subscribe Mr. Slebor dan kepoin. Dan kalau para sadulur mau nge-share, silahkan share kemana-mana supaya saudara kita yang lainnya yang belum paham bisa terpahamkan. Jadi jangan sampai dibodoh-bodohin lagi, ya kan. Karena kasihan banyak pembodohan karena berdasarkan ngaku kesepuhan padahal dia kena sepuh. Yeah. Dan yang mau belajar bareng Mr. Slebor boleh datang ke Laladon, ketemu namanya Ibu Dina, iya kan, yang paling kece, ya kan. Nah, Mr. Slebor banyak belajar di sini. Itu para sadulur. Iyalah begitu. Oke para sadulur, kalau gitu Mr. Slebor pamit undur, pamit mungkur, sampul rasun.